Seorang istri berhijab yang dihinakan dan diceraikan suaminya karena dianggap kolot dan tidak punya ambisi, diam-diam bangkit. Beberapa tahun kemudian, ia kembali sebagai bos besar yang memimpin perusahaan tempat mantan suaminya bekerja, membalikan keadaan dan mengajarinya arti penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hujan sore itu seakan tahu isi hatiku. Butiran-butiran air membasahi jendela apartemen kecil kami, mengaburkan pemandangan kota Jakarta yang biasanya penuh sesak. Tapi, kali ini, pandanganku bukan keluar, melainkan ke arahnya. Reyhan, suamiku, sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel, sama sekali tidak peduli dengan keberadaanku yang diam di sampingnya. Keheningan di antara kami bukan lagi hal yang asing. Sejak menikah 2 tahun lalu, aku merasa kami hidup di 2 dunia yang berbeda. Sampai kapan kamu mau seperti ini, Anindita? Suaranya memecah keheningan, dingin dan penuh nada jengkel. Aku menoleh, mengabaikan nyeri yang menusuk di dada. Seperti apa, Mas? Tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ia meletakkan ponselnya, menatapku dengan tatapan yang selalu membuatku merasa kecil. Tatapan itu seolah mengatakan bahwa aku adalah beban, bukan pasangan hidupnya. Lihat dirimu. Terus-terusan di rumah, mengurus pekerjaan rumah tangga yang bahkan bisa digantikan art. Kamu tidak punya ambisi. Kamu hanya diam. Ia mengucapkan kata, diam, seolah itu adalah sebuah aib besar. Selama ini, aku memang memilih untuk fokus mengurus rumah tangga kami. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, aku menunda tawaran kerja di perusahaan multinasional karena Reyhan bilang dia ingin istrinya fokus mengurus keluarga. Aku mengiyakan, karena bagiku, keluarga adalah segalanya. Mas, dulu kan kamu sendiri yang minta aku untuk fokus di rumah. Jawabku, mencoba menahan air mata. Ia tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Itu dulu. Aku pikir dengan begitu, kamu bisa jadi istri yang sempurna. Tapi ternyata, kamu malah jadi wanita kolot. Berhijab, di rumah saja, tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Lihatlah teman-temanku, istri mereka jauh lebih maju dan modern. Kamu hanya membuatku malu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk-nusuk hatiku. Terutama saat dia menyentil soal hijabku. Bagiku, hijab adalah bagian dari diriku, dari keyakinanku. Tapi baginya, itu adalah simbol keterbelakangan, sesuatu yang menghambatku untuk maju. Aku pernah mencoba bicara baik-baik, menjelaskan bahwa hijab tidak menghalangi perempuan untuk berkarir. Tapi dia selalu memotong pembicaraanku, mengatakan bahwa aku terlalu idealis dan tidak realistis. Aku sudah berusaha, Mas, bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku menjaga rumah, menyiapkan semua kebutuhanmu. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke arah jendela. Punggungnya terlihat tegar, tapi bagiku, ia adalah orang asing. Menjadi istri yang baik bukan berarti kamu harus mematikan dirimu sendiri, Anindita. Aku butuh pasangan yang bisa diajak berdiskusi soal bisnis, bukan hanya soal menu makan malam. Perdebatan ini sudah sering terjadi, tapi kali ini terasa berbeda. Ada kepahitan yang lebih dalam, yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku merasa lelah. Sangat lelah. Aku merindukan Anindita yang dulu, yang penuh semangat dan impian. Tapi, di hadapan Reyhan, semua semangat itu perlahan mati. Ia berhasil membuatku merasa bahwa diriku tidak berharga, bahwa apa yang aku miliki tidak cukup. Tidakkah kamu merindukan dirimu yang dulu, Anindita? Suaranya lirih, tapi pertanyaannya terasa seperti cambuk. Aku menunduk,
Air mataku akhirnya tumpah. Ya, aku sangat merindukan Anindita yang dulu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menjadi dirinya? Sementara ia terus-menerus menenggelamkanku dalam lautan rasa tidak berharga. Aku mencintainya, tapi cinta ini terasa terlalu menyakitkan. Ia berbalik, menatapku dengan tatapan kosong. Kurasa kita tidak bisa melanjutkan ini, Anindita. Aku lelah dengan semuanya. Kata-kata itu begitu tajam, memotong semua benang harapan yang masih tersisa di hatiku. Aku tidak memohon, tidak berteriak. Aku hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan butiran air mataku bercampur dengan suara hujan. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun dengan jurang yang begitu dalam di antara kami. Aku merasa sendirian, lebih sendirian daripada saat aku belum mengenalnya. Bayangan masa-masa indah saat pacaran dulu terasa begitu jauh. Dulu dia memujiku, mendukung impianku. Kini, dia menjadi orang pertama yang menghinaku, yang merendahkan segala yang aku yakini. Aku ingin kita berpisah, bisiknya di tengah malam. Suaranya terdengar datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Pikiranku kosong. Aku hanya tahu bahwa hidup yang aku bangun selama ini, yang aku korbankan banyak hal untuknya, akan segera hancur. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi saat aku terbangun di pagi hari, matahari sudah bersinar, dan kenyataan itu masih ada. Aku melihat cincin kawin di jariku, terasa begitu berat. Janji suci yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, kini akan berakhir di meja pengadilan. Sakit yang kurasakan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hinaannya selama ini, perlakuan tak acuhnya, dan kini permintaan cerainya, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan. Untuk kebaikan diriku sendiri, aku harus mengakhiri semua ini. Pagi itu, aku mengenakan gamis berwarna abu-abu, senada dengan mendung yang menyelimuti hatiku. Langkahku terasa berat saat memasuki ruang sidang. Aku tidak didampingi siapapun. Raihan memilih untuk tidak menemaniku, alasannya sibuk dengan pekerjaan. Baginya, perceraian ini hanyalah formalitas. Sementara bagiku, ini adalah akhir dari sebuah perjuangan. Hati kecilku berharap dia akan berubah pikiran di detik-detik terakhir. Tapi harapan itu langsung pudar saat melihatnya. Raihan datang terlambat, wajahnya terlihat santai seolah dia baru saja pulang dari liburan. Dia menyapaku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Sudah lama menunggu, tanyanya tanpa rasa bersalah. Aku hanya menggeleng, terlalu lelah untuk berdebat. Kami duduk di kursi yang berseberangan, dipisahkan oleh sebuah meja dan tumpukan berkas. Jarak fisik yang kecil, tapi jurang di antara kami terasa sangat dalam. Tolong sebutkan alasannya. Suara hakim terdengar tegas. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Raihan menjawab dengan lancar, perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan, Yang Mulia. Istri saya terlalu tradisional. Sementara saya ingin pasangan yang bisa diajak maju. Ia mengucapkan kata tradisional dengan nada merendahkan, seolah itu adalah sebuah kelemahan. Hati kecilku terasa remuk mendengar tuduhannya itu. Giliran aku berbicara, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menunduk, air mataku menetes. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan, Ibu Anindita? Tanya hakim. Aku menggeleng, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Raihan membuang napas kesal. Sudahlah, Yang Mulia. Intinya kami sudah sepakat untuk berpisah. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Hakim menghela napas, melihat ke arahku dengan tatapan iba. Baiklah. Karena kedua belah pihak sudah setuju, maka permohonan cerai dikabulkan. Ketukan palu itu memecah keheningan, dan pada detik itu, semuanya terasa berakhir. Aku sudah bukan lagi istri Raihan.
Aku adalah Anindita, wanita yang kini sendirian. Raihan bangkit dari tempat duduknya dan memberiku selembar kertas. Itu surat keterangan cerai. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kita selesai di sini. Ia berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya yang menghilang, hatiku kosong. Tiba-tiba, aku merasa begitu bodoh. Aku mengorbankan segalanya, impian, karir, dan bahkan harga diriku, hanya untuk seorang pria yang tidak pernah menghargaiku. Sepulangnya dari pengadilan, aku kembali ke apartemen kami untuk terakhir kalinya. Aku mengemasi barang-barangku yang tidak seberapa. Sebagian besar adalah pakaian lamaku dan beberapa buku kuliah. Semua barang baru yang kami beli bersama, aku tinggalkan. Aku tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkanku pada Raihan. Aku hanya membawa satu koper, berisi semua harapan dan impian yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Aku menelepon ibu, suaraku bergetar saat memberitahu beliau kabar ini. Ibu, aku sudah resmi bercerai. Terdengar suara isak tangis di ujung telepon. Sabar, nak, kamu sudah berusaha. Sekarang saatnya kamu bangkit. Anindita anak ibu yang kuat. Pulanglah, ada ayah dan ibu di sini. Kata-kata ibu terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan badai di hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan terpuruk. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan pada dunia, dan terutama pada Raihan, bahwa aku lebih dari sekadar wanita tradisional yang kolot. Aku harus membuktikan bahwa hijabku bukan halangan, melainkan kekuatan. Bahwa impian yang ia hina, akan segera aku wujudkan. 2 minggu setelah perceraian, aku pindah ke Jakarta. Kota metropolitan ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Di sini, tidak ada yang mengenalku. Tidak ada kenangan tentang Raihan, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada air mata yang terbuang sia-sia. Aku tinggal di sebuah indekos kecil di kawasan Jakarta Selatan, yang jauh dari apartemen kami dulu. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, sholat tahajud, dan memanjatkan doa. Aku memohon petunjuk pada Allah, agar aku diberi kekuatan untuk melalui semua ini. Aku memohon agar aku bisa menjadi Anindita yang dulu, yang penuh semangat dan ambisi. Setelah itu, aku akan membuka laptopku dan mulai mencari pekerjaan. Aku mengirimkan puluhan lamaran ke berbagai perusahaan, dari yang besar hingga yang kecil. Maaf, pengalaman Anda hanya di bidang rumah tangga. Kami butuh yang memiliki pengalaman kerja formal, kata seorang HRD saat aku melakukan wawancara daring. Aku tidak menyerah. Aku terus mencoba, terus belajar. Aku mengikuti kelas daring untuk mengasah kembali kemampuanku di bidang manajemen dan komunikasi. Aku membaca buku-buku bisnis, mengikuti perkembangan pasar, dan menyerap semua informasi seperti spons. Ada kalanya aku merasa putus asa. Terkadang, bayangan wajah Raihan yang menghina datang di pikiranku. Tapi setiap kali itu terjadi, aku akan menatap diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita berhijab yang tidak pantas dihina. Aku melihat Anindita yang kuat, yang akan bangkit dari keterpurukan. Aku terus mengingatkan diriku bahwa sakit hati ini adalah bahan bakar untuk impianku. Suatu hari, aku mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan konsultan. Namanya Asta Group. Perusahaan ini terkenal dengan inovasi dan kreativitasnya. Aku merasa gugup, tapi aku memantapkan hati. Aku datang dengan pakaian terbaikku, sebuah kemeja putih dan rok panjang berwarna gelap. Aku mengenakan hijab pashmina yang rapi, dan aku menatap pewawancara dengan penuh keyakinan. Kami butuh orang yang kreatif, yang punya visi, dan berani mengambil risiko. Apakah Anda yakin Anda memiliki semua itu? Tanya pewawancara, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah. Aku mengangguk. Ya, Bu. Saya yakin. Saya memang tidak punya pengalaman kerja formal. Tapi saya punya kemauan yang besar untuk belajar.
Dan saya percaya, pengalaman hidup telah mengajari saya banyak hal tentang manajemen diri dan ketahanan mental. Wawancara itu berjalan selama 1 jam. Aku menceritakan semua ambisiku, semua impian yang sempat terkubur. Aku berbicara dengan penuh semangat, menceritakan semua ide-ideku tentang bagaimana Asta Group bisa berkembang di masa depan. Aku melihat senyum di wajah pewawancara, dan aku tahu bahwa aku memiliki kesempatan. Seminggu kemudian, teleponku berdering. Panggilan itu dari Asta Group. Jantungku berdebar kencang saat aku mengangkatnya. Halo, ini Anindita. Selamat, Anda diterima. Kami sangat terkesan dengan semangat dan visi Anda. Kami menantikan kehadiran Anda di sini. Air mataku menetes. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ini adalah awal dari segalanya. Aku tidak langsung menjadi manajer atau posisi tinggi lainnya. Aku memulai dari bawah, sebagai staf magang. Tapi aku bekerja sangat keras. Aku datang lebih awal dan pulang paling malam. Aku belajar dari setiap rekan kerjaku, dari setiap proyek yang aku tangani. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku tahu bahwa ini adalah kesempatan emas bagiku. Selama setahun, aku membuktikan kemampuanku. Aku mengerjakan proyek dengan sangat baik, memberikan ide-ide brilian yang berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan. Aku naik jabatan, dari magang menjadi staf, lalu menjadi asisten manajer. Setiap kenaikan jabatan adalah bukti dari kerja kerasku, dan itu adalah balasan terindah dari semua hinaan yang pernah aku terima. Aku menjadi Anindita yang baru. Aku tidak lagi Anindita yang takut, yang merendahkan diri, dan yang menganggap dirinya tidak berharga. Kini, aku adalah Anindita, manajer senior yang dihormati di Asta Group. Aku tidak melupakan hijabku. Aku tetap setia dengan keyakinanku, dan hijab itu kini terasa sebagai mahkota, bukan lagi sebuah beban. Salah satu proyek terbesarku adalah membuat Asta Group berekspansi ke luar negeri, khususnya ke Indonesia. Aku tahu ini adalah proyek besar, dan aku harus mengerjakannya dengan sangat baik. Aku memimpin timku dengan penuh semangat. Kami bekerja siang dan malam, merencanakan setiap detail dengan teliti. Timku terdiri dari orang-orang hebat, dan aku bersyukur bisa bekerja dengan mereka. Kamu adalah salah satu manajer terbaik yang pernah saya punya, Anindita, kata Pak Direktur, atasanku. Saya bangga dengan pencapaianmu. Kamu tidak hanya berhasil dalam karir, tapi juga berhasil membuktikan bahwa ambisi dan keyakinan bisa berjalan beriringan. Aku tersenyum, hatiku menghangat. Semua pujian ini adalah bayaran terindah dari semua penderitaan yang aku alami di masa lalu. Aku terus bekerja keras. Aku tidak pernah melupakan janji yang aku buat pada diriku sendiri di depan cermin, 5 tahun yang lalu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Bahwa aku lebih dari sekadar wanita kolot yang tidak punya ambisi. Aku tidak lagi memikirkan Raihan. Dia hanyalah bagian dari masa laluku, sebuah pelajaran berharga yang mengajariku untuk menjadi kuat. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi aku juga tidak akan pernah melupakan. Aku tidak lagi membiarkan orang lain merendahkanku. Aku sudah terlalu lama menderita, dan sekarang, saatnya aku menikmati hasil dari perjuanganku. Hari itu, aku menerima email dari Pak Direktur. Ada sebuah tawaran yang sangat mengejutkan. Asta Group akan membuka cabang baru di Indonesia, dan aku akan menjadi CEO di sana. Aku tidak bisa menahan air mataku. Ini adalah impianku, yang kini menjadi kenyataan. Kamu sudah berkorban banyak untuk perusahaan ini, Anindita. Kamu pantas mendapatkan posisi ini. Bawa Asta Group ke puncak kejayaan di Indonesia, katanya. Suaranya terdengar bangga. Aku mengangguk, terharu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang aku rasakan kini adalah rasa syukur. Aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku akan kembali ke Jakarta. Kota yang dulu menjadi saksi bisu kehancuranku,
kini akan menjadi saksi bisu kemenanganku. Aku tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupku. Pagi itu, aku berdiri di lobi kantor Asta Group cabang Jakarta. Aku mengenakan blazer hitam yang elegan dan hijab yang rapi. Aku menatap diriku di pantulan kaca, dan aku melihat seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang penuh keyakinan, yang tidak takut akan masa depan. Aku sudah siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Selamat datang, Bu Anindita, sapa seorang manajer yang akan menjadi bawahanku. Semua staf sudah menunggu di ruang rapat. Aku mengangguk, mencoba menutupi kegugupanku. Aku tidak menyangka, pertemuanku dengan mantan suamiku akan terjadi secepat ini. Aku berjalan ke ruang rapat, langkahku terasa mantap. Pintu ruang rapat terbuka. Aku melihat puluhan wajah yang menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka, yang paling belakang, terlihat tidak asing. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu Raihan? Tidak, tidak mungkin. Dia tidak mungkin bekerja di sini. Perkenalkan, ini adalah CEO baru kita, Ibu Anindita Adhitama, kata manajer itu. Aku tersenyum, dan saat mataku bertemu dengan matanya, senyumku langsung membeku. Itu benar-benar Raihan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh, kini terlihat kaget. Matanya melotot tidak percaya. Raihan menatapku, tatapannya tidak lagi meremehkan, melainkan penuh kebingungan dan syok. Ia menatap hijabku, lalu menatap wajahku. Aku bisa melihat di matanya, ia mencoba mencocokkan wajah wanita yang berdiri di depannya dengan bayangan Anindita yang dulu, yang selalu ia hina. Aku tahu, ia tidak percaya. Selamat pagi, semuanya, sapaku, suaraku terdengar tegas dan penuh wibawa. Aku mengabaikan keberadaan Raihan dan mulai berbicara tentang visi dan misiku untuk Asta Group. Aku berbicara tentang inovasi, kerja keras, dan target yang harus kami capai. Aku berbicara seolah aku tidak pernah mengenalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tanyaku setelah selesai presentasi. Sebagian besar staf mengangguk, tapi Raihan masih diam. Wajahnya pucat, ia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Tatapannya terus-menerus menempel padaku, seolah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar Anindita yang dulu. Aku menunjuk ke arahnya. Anda, apakah ada pertanyaan? Tanyaku, suaraku datar. Raihan tergagap. Tidak, Bu. Maaf. Ia menunduk, tidak berani menatapku lagi. Aku tahu, ia merasa malu. Aku tahu, ia merasa bingung. Dan aku merasa puas. Setelah rapat selesai, aku langsung menuju ke ruanganku. Aku duduk di kursi eksekutif yang empuk, dan aku tersenyum. Ini adalah hari yang paling aku tunggu. Aku tidak menyimpan dendam, tapi melihat wajahnya yang syok dan tidak percaya, membuatku menyadari bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Tak lama kemudian, pintu ruanganku diketuk. Masuk, kataku. Raihan masuk, wajahnya terlihat gelisah. Bu, Anindita? Tanyanya, suaranya bergetar. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu, Pak Raihan? Tanyaku, suaraku terdengar dingin dan formal. Ia memejamkan mata, terlihat frustrasi. Ini saya, Raihan. Mantan suamimu, katanya. Aku mengangguk. Saya tahu. Ada yang bisa saya bantu, Pak Raihan? Ia menatapku tidak percaya. Kenapa kamu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu Anindita yang dulu kan? Ia melangkah maju, tangannya mencoba menggapai tanganku. Aku langsung menghindar. Saya rasa, kita tidak punya urusan pribadi lagi, Pak Raihan. Di sini, saya adalah atasan Anda, dan Anda adalah bawahan saya. Jika Anda datang ke sini untuk urusan pekerjaan, silakan sampaikan. Jika tidak, saya sarankan Anda untuk kembali ke meja kerja Anda, kataku,
Suaraku tegas dan tidak ada ampun. Ia mematung, menatapku dengan tatatan kosong. Ia tidak lagi bisa menghinaku. Ia tidak lagi bisa merendahkanku. Kini, ia harus menghormatiku. Kini, ia harus memanggilku dengan Bu. Dan aku tahu, ini adalah permulaan dari permainan yang panjang. Aku tidak akan membiarkannya menang. Aku akan memastikan ia merasakan setiap tetes penderitaan yang aku rasakan. Sejak hari itu, kehidupan Raihan di kantor berubah drastis. Dia yang dulunya dikenal sebagai karyawan yang cukup berprestasi, kini terlihat tidak fokus. Beberapa kali dia salah dalam presentasi, dan dia sering terlihat melamun. Aku tidak mengabaikannya, tapi juga tidak memberikan perlakuan khusus. Aku tetap profesional. Bahkan terkadang aku memintanya untuk mengulang pekerjaannya jika hasilnya tidak memuaskan. Pak Raihan, saya butuh laporan ini besok pagi. Tolong pastikan datanya akurat, kataku suatu sore. Raihan mengangguk, wajahnya terlihat lelah. Baik, Bu Anindita. Setelah aku keluar dari ruangannya, aku mendengar suara desahannya. Aku tahu, ia merasa tertekan. Beberapa kali, ia mencoba untuk bicara denganku secara pribadi. Anindita, bisakah kita bicara sebentar? Di luar jam kantor? Tanyanya suatu hari. Aku menatapnya, lalu menggeleng. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan di luar jam kerja, Pak Raihan. Jika ada hal penting, kita bisa membicarakannya di sini, kataku, suaraku datar. Ia menunduk, terlihat sedih. Aku tahu, ia merasa frustrasi. Aku mendengar bisik-bisik di kantor tentangku dan Raihan. Beberapa orang sudah tahu tentang masa lalu kami, dan mereka terkejut melihat bagaimana aku bisa berubah. Wanita itu, dia sangat dingin ya? Padahal dulu katanya dia wanita rumahan yang lembut, kata seorang staf. Aku mendengar itu, dan aku hanya tersenyum dalam hati. Dulu, ia memintaku untuk menjadi wanita yang tidak kolot. Sekarang, aku sudah menjadi wanita yang modern, yang berkarier, dan yang punya kekuasaan. Tapi ia tidak bisa menerimanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina, kini menjadi atasannya. Suatu hari, ada proyek besar yang harus dikerjakan oleh tim Raihan. Proyek ini sangat penting, dan aku meminta Raihan untuk menjadi penanggung jawab. Ini adalah proyek yang paling penting. Saya harap Anda bisa mengerjakannya dengan baik, Pak Raihan, kataku. Raihan mengangguk, terlihat gugup. Selama proyek berlangsung, Raihan harus terus-menerus melaporkan perkembangan kepada saya. Setiap hari, ia datang ke ruanganku, membawakan laporan. Aku tidak pernah memberinya pujian, bahkan jika pekerjaannya sudah bagus. Aku terus-menerus mencari kekurangan, memintanya untuk merevisi laporan. Ia terlihat frustrasi, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Anindita, saya sudah revisi laporan ini 3 kali. Apakah ada yang salah lagi? Tanyanya suatu hari. Aku menatapnya, lalu menggeleng. Tidak ada. Tapi saya rasa, data yang Anda gunakan masih kurang kuat. Coba cari data lain, yang lebih relevan. Ia menghela napas, terlihat lelah. Baik, Bu. Aku tidak melakukannya karena aku membencinya. Aku melakukannya karena aku ingin mengajarinya. Aku ingin ia tahu bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang serba salah, yang tidak pernah dihargai. Aku tahu, ini adalah cara yang kejam. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali terjebak dalam pusaran emosi yang sama. Aku sudah terlalu lama menderita, dan sekarang, saatnya aku mengendalikan keadaan. Meskipun begitu, aku tetap bersikap profesional. Aku tidak pernah membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku tetap adil,
Dan aku selalu memberikan nasihat yang membangun, meskipun dengan cara yang dingin. Aku ingin ia berhasil, tapi aku tidak akan memberinya jalan yang mudah. Ia harus berjuang, seperti aku dulu. Keberadaanku di kantor membuat Raihan merasa seperti hidup di neraka. Aku tidak pernah memanggilnya dengan nama Raihan, hanya Pak Raihan. Aku tidak pernah tersenyum padanya, bahkan saat kami bertemu di lift. Aku selalu menjaga jarak, seolah kami tidak pernah punya masa lalu. Aku tahu, ia merasa tersiksa. Suatu hari, aku melihatnya sedang duduk sendirian di kafe kantor. Wajahnya terlihat murung. Aku tidak berniat untuk mengganggunya, tapi ia melihatku dan langsung menghampiriku. "Anindita, bisakah kita bicara sebentar? Di luar jam kantor?" tanyanya. Suaranya terdengar memohon. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kami duduk di sebuah sudut kafe yang sepi. Aku tidak percaya kamu benar-benar Anindita. Kamu terlihat sangat berbeda, katanya, matanya menatapku dengan penuh penyesalan. Aku mengangguk. Orang bisa berubah, Pak Raihan. Ia menggeleng. Bukan itu. Kamu jadi sangat dingin. Dulu, kamu adalah wanita yang paling hangat yang pernah aku kenal. Aku tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Itu karena kamu yang memintanya, bukan? Kamu yang ingin aku jadi wanita yang maju, yang tidak kolot, yang tidak lagi menjadi Anindita yang dulu. Dan sekarang, aku sudah menjadi wanita itu. Tapi kamu tidak bisa menerimanya. Ia menunduk, tidak bisa membantah. Aku minta maaf, Anindita. Aku menyesal dengan semua yang aku katakan dulu. Aku tidak tahu bahwa kamu akan menjadi seperti ini, katanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya. Kamu menyesal karena aku sukses, atau karena kamu menyesal sudah menghinaku? Tanyaku. Ia tidak bisa menjawab. Dulu, kamu menganggap hijabku adalah simbol keterbelakangan. Sekarang, aku duduk di kursi ini, kursi yang lebih tinggi dari kursi kamu. Hijabku tidak menghalangi karierku. Aku tetap menjadi diriku, tapi aku juga bisa menjadi profesional, kataku. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh. Aku bodoh sekali sudah meninggalkanmu, bisiknya. Aku hanya diam. Kata-kata maafnya tidak bisa menghapus semua luka yang pernah aku rasakan. Kata-kata maafnya tidak bisa mengembalikan waktu. Aku bangkit dari kursi. Saya rasa, pembicaraan ini sudah selesai, Pak Raihan. Saya ada rapat. Tolong kembali ke meja kerja Anda, kataku, lalu aku pergi. Aku berjalan ke ruanganku, hatiku kosong. Aku tidak merasakan dendam, tapi juga tidak merasakan kebahagiaan. Aku hanya merasa lelah. Aku tahu, ia merasa menyesal. Tapi penyesalannya tidak bisa mengubah fakta bahwa ia adalah orang pertama yang merendahkanku. Penyesalannya tidak bisa mengobati lukaku. Aku harus tetap kuat. Aku tidak bisa membiarkan perasaanku menguasai diriku. Malam itu, setelah pulang dari kantor, aku duduk sendirian di apartemenku. Aku menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela, dan kenangan masa lalu datang menghantamku. Aku mengingat perceraian itu, di mana Raihan menuduhku sebagai wanita kolot yang tidak punya ambisi. Aku mengingat saat ia membuang buku-buku manajemenku, mengatakan bahwa itu semua tidak ada gunanya. Aku tersenyum miris. Dulu, ia menghinaku. Dulu, ia merendahkan semua impianku. Tapi sekarang, ia harus tunduk kepadaku. Dulu, ia adalah raja di hidupku. Sekarang, ia hanyalah seorang bawahan. Aku tidak pernah membayangkan, roda kehidupan bisa berputar secepat ini. Aku mengambil ponselku, melihat foto-foto lama kami. Foto-foto di mana kami masih saling mencintai, di mana kami masih saling menghargai.
Air mataku menetes. Aku tidak tahu mengapa aku masih menyimpan foto-foto itu. Mungkin aku ingin terus mengingat agar aku tidak pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku teringat saat aku jatuh sakit dan ia malah pergi dengan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa aku hanya mencari perhatian. Ia mengatakan bahwa aku terlalu berlebihan. Aku teringat saat aku harus menghadapinya sendirian, tanpa dukungan, tanpa pelukan hangat. Semua kenangan itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Aku menyadari bahwa apa yang aku rasakan kini bukanlah dendam, tapi itu adalah sebuah kewaspadaan. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak ingin membiarkan diriku kembali rapuh. Aku memutuskan untuk menghapus semua foto-foto lama kami. Aku menghapus semua kenangan yang menyakitkan. Aku membuang cincin kawin kami yang sudah lama aku simpan. Aku memutuskan untuk benar-benar memulai babak baru dalam hidupku. Raihan tidak tahu betapa sulitnya aku bangkit. Raihan tidak tahu berapa banyak air mata yang aku tumpahkan. Ia hanya melihatku sebagai wanita yang kuat dan sukses. Ia tidak melihat Anindita yang rapuh, yang menangis sendirian di malam hari. Ia tidak melihat Anindita yang hancur. Aku memejamkan mata, memohon ampunan pada Allah. Aku memohon agar aku diberi kekuatan untuk memaafkan Raihan. Aku tidak ingin menyimpan dendam di hatiku. Aku ingin hatiku bersih. Aku ingin hatiku damai. Aku tahu, Raihan kini menyesal. Tapi penyesalannya tidak bisa mengembalikan waktu. Penyesalannya tidak bisa mengobati lukaku. Aku harus memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan pria lain, apakah aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak akan pernah kembali ke pelukan Raihan. Beberapa bulan berlalu, dan aku merasa Raihan semakin tertekan. Proyek yang aku berikan kepadanya semakin berat. Ia harus bekerja lembur setiap hari, dan wajahnya terlihat lelah. Aku tidak memberikan perlakuan khusus, dan aku tetap menuntut yang terbaik. Bu Anindita, bisakah kita menunda rapat besok? Tim saya butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan laporan, pintanya suatu sore. Aku menatapnya, lalu menggeleng. Tidak bisa, Pak Raihan. Rapat ini sangat penting. Saya butuh laporan ini besok pagi, lengkap dengan data yang akurat. Raihan menghela napas, terlihat frustrasi. Ia keluar dari ruanganku dengan wajah murung. Aku tahu, aku terlalu keras. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus mengajarinya bahwa kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ia harus merasakan bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Malam itu, saat aku sedang bekerja di ruanganku, aku melihat Raihan masih di kantor. Ia duduk sendirian di meja kerjanya, wajahnya terlihat putus asa. Aku menghela napas, lalu aku berjalan ke arahnya. Pak Raihan, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku. Ia mendongok, matanya terlihat kaget. Bu Anindita, maaf, saya tidak melihat Anda, katanya. Tidak apa-apa. Kenapa Anda masih di sini? Tanyaku. Ia menghela napas. Saya tidak bisa menyelesaikan laporan ini. Saya sudah mencoba, tapi saya tidak bisa. Saya rasa saya tidak punya kemampuan untuk mengerjakannya. Aku duduk di kursi di sebelahnya. Saya akan bantu Anda, kataku. Raihan menatapku tidak percaya. Kenapa Anda mau membantu saya? Tanyanya. Aku tersenyum. Saya adalah atasan Anda. Jika Anda gagal, maka saya juga akan gagal. Saya ingin tim saya berhasil. Jadi, mari kita selesaikan ini bersama. Kami bekerja hingga larut malam. Aku membantunya mencari data, menganalisis,
dan membuat presentasi. Raihan terlihat sangat bersemangat. Ia menatapku, dan aku melihat tatapan yang berbeda di matanya. Tatapan yang penuh kekaguman. "Terima kasih banyak, Anindita," katanya. Kamu sangat hebat. Aku tidak menyangka kamu bisa sehebat ini. Kamu sangat berbeda dengan Anindita yang aku kenal dulu." Aku tersenyum. "Aku tidak berubah, Mas. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Dulu, kamu yang tidak mau melihatku." Ia menunduk, tidak bisa membantah. Kami berhasil menyelesaikan proyek itu. Presentasi Raihan berjalan dengan sangat baik, dan klien sangat puas. Setelah rapat, Raihan menghampiriku. "Anindita, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami pergi ke kafe di seberang kantor. "Aku ingin minta maaf, Anindita. Aku tahu, kata-kata maafku tidak akan bisa mengobati luka yang aku berikan padamu. Tapi aku benar-benar menyesal," katanya, suaranya bergetar. "Aku bodoh sekali sudah meninggalkanmu. Aku bodoh sekali sudah merendahkanmu. Aku buta. Aku buta karena keangkuhanku sendiri." Aku menatapnya. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku melihat penyesalan yang mendalam. Aku tidak menyangka kamu bisa menjadi CEO di sini. Aku tidak menyangka kamu bisa menjadi wanita yang sangat sukses. Aku sangat bangga padamu." Kata-kata bangga yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk hatiku. Dulu, ia menghinaku. Sekarang, ia bangga padaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa diam. 2 hari setelah pertemuan di kafe, Raihan datang ke ruanganku. Wajahnya terlihat tegang. "Bu Anindita, saya ingin mengundurkan diri," katanya. Aku menatapnya, kaget. "Kenapa?" tanyaku. Ia menggeleng. Saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Saya tidak bisa setiap hari melihat Anda. Melihat Anda membuat saya sadar betapa bodohnya saya." Aku menghela napas. "Baik, saya mengerti. Saya akan memproses surat pengunduran diri Anda," kataku. Raihan tidak beranjak. "Anindita, bisakah kita kembali bersama? Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan berubah. Aku akan menjadi pria yang lebih baik," katanya, suaranya terdengar memohon. Aku tersenyum miris. "Aku sudah menunggu kata-kata itu, Mas. Aku sudah menunggu kata-kata itu selama bertahun-tahun," kataku. Raihan menatapku, matanya berkaca-kaca. "Jadi, apakah ada harapan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Aku sudah lama memaafkanmu, Mas. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menyimpan dendam di hatiku," kataku. "Tapi, memaafkan bukan berarti aku harus kembali padamu." Ia menatapku tidak percaya. "Kenapa?" tanyanya. "Aku bukan lagi Anindita yang dulu, Mas. Aku sudah menjadi Anindita yang baru. Aku sudah menjadi Anindita yang lebih kuat, yang lebih mandiri, dan yang tidak butuh siapapun untuk membuktikan bahwa aku berharga," kataku. "Kamu datang di saat aku sudah bisa berdiri sendiri. Kamu datang di saat aku sudah bisa terbang tinggi. Kamu datang di saat aku tidak lagi membutuhkanmu." Ia menunduk, air matanya menetes. "Aku mengerti. Aku mengerti," bisiknya. Terima kasih sudah mengajarkanku arti penyesalan." Aku tersenyum. "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu," kataku. Raihan berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku. Aku menatap punggungnya yang menghilang, dan aku merasa lega. Permainan ini sudah berakhir. Aku sudah menang. Aku tidak mendapatkan Raihan kembali, tapi aku mendapatkan diriku kembali.
Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela. Aku menatap pemandangan kota Jakarta yang indah. Aku tahu, di luar sana, masih ada banyak rintangan yang harus aku hadapi. Tapi aku tidak takut. Aku sudah menjadi Anindita yang baru. Anindita yang kuat, Anindita yang tangguh, Anindita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Hidupku tidak lagi tentang Raihan. Hidupku kini tentang aku, tentang impian-impianku, dan tentang masa depan yang sudah menungguku. Aku menutup mataku, membiarkan butiran air mataku menetes. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ini adalah air mata kemenangan.